undang-undang semacam Undang-Undang Nomor 1/1946 ini, walaupun dia masih dalam tataran hukum positif, masih berlaku karena dia tidak pernah dibatalkan oleh MK, tidak juga dicabut oleh legislator, tetapi dalam praktek vonis dalam kasus konkret bisa saja dia di set aside, dikesampingkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan keadilan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat-pendapat atas soal-soal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang keahlian saya. Silakan duduk. Pertama, saya ingin fokus ke beberapa hal yang berkaitan dengan pasal-pasal yang ada dalam dakwahan Majelis Hakim. Pertama, menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tadi sudah panjang lebar dibahas oleh para ahli, dan saya berterima kasih sekali. Tapi ada satu bagian yang sangat menarik. Saya mau langsung saja ke saksi ahli tata negara, Dr. Refli Harun. Nah, tadi ada yang menarik dari keterangan saudara ahli, begitu juga ahli pidana tadi, Dr. Muzakir, di mana tadi pendapat para ahli bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 walaupun masih berlaku, tapi sebetulnya sudah tidak relevan dengan konteks kekinian. Nah, bahkan tadi ada disinggung juga, bahkan bisa tidak sesuai dengan nurani keadilan. Tapi ada yang menarik, tadi ada solusi yang diberikan oleh saksi ahli tata negara, bahwa undang-undang seperti ini, yang katakanlah kita rasakan sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian, itu solusinya pertama bisa ada pencabutan, kalau memang ingin dibuat undang-undang yang baru. Yang kedua, bisa diajukan judicial review, untuk dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi yang saya menarik yang ketiga, putusan hakim. Nah, ini yang saya mau tanyakan, saya mau gali sedikit soal putusan hakim. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana, sebesar apa kekuatan putusan hakim dalam hierarki perundang-undangan dan tata negara kita dalam konteks undang-undang yang seperti ini? Undang-undang yang kita anggap sudah saya tidak katakan dia tidak berlaku, dia masih berlaku memang, tapi sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian, bahkan sudah tidak sesuai dengan nurani keadilan. Itu yang ingin saya minta penjelasan lebih jauh lagi dari ahli tata negara. Silakan. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa sumber hukum yang utama itu ada 3. Pertama adalah peraturan, regeling. Yang kedua adalah keputusan, dan yang ketiga adalah vonis pengadilan. Mereka atau ketiga produk ini memiliki porsi masing-masing. Nah, kalau kita bicara mengenai peraturan, misalnya dikaitkan dengan undang-undang itu, maka memang kalau undang-undang itu mau tidak diberlakukan, harus ada aturan baru yang menyatakan bahwa undang-undang itu dicabut. Tapi kalau kemudian kita mengandalkan kepada keputusan, tentu keputusannya tidak bisa untuk menghilangkan aturan. Kalau dulu iya, zaman tahun 45-46 itu kadang-kadang pemberlakuan sebuah peraturan itu cukup dengan keputusan. Jadi antara basicing dan regeling itu tidak jelas. Nah, jalan ketiga adalah vonis pengadilan. Vonis itu ada 2 macam. Vonis dalam kasus yang abstrak, jadi abstrak norm itu bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Mengatakan sebuah undang-undang atau pasal atau ayat dalam undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi secara formal dia masih ada karena dia tidak dicabut oleh pembentuknya, tetapi secara
material dia tidak bisa lagi digunakan karena sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi ibarat harimau, dia tetap harimau tapi giginya sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa menggigit. Nah, itu dalam kasus yang abstrak. Tapi dalam kasus yang konkret, kita jangan lupa ada vonis pengadilan di setiap jenjang pengadilan, dan hukum atau undang-undang itu diterapkan dalam masing-masing kasus konkret. Kita memang tidak menganut preseden, tetapi kalau misalnya itu berulang-ulang, maka diikuti, maka hukum itu tidak berlaku secara praktis. Jadi secara formal dia tetap berlaku, tapi secara praktis dia tidak berlaku. Sebagai contoh misalnya begini, kalau dalam dunia hukum internasional lagi-lagi hukuman mati. Jadi ada negara yang memang menghapus hukuman mati dalam buku hukum mereka. Itu satu. Tapi ada negara yang walaupun hukuman mati itu masih ada di dalam hukuman mereka, mereka secara sadar menahan diri melakukan moratorium. Jadi pengadilan-pengadilan mereka tidak menerapkan hukuman mati karena memang ini adalah aspirasi internasional. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak dihapuskan saja kalau memang tidak diterapkan? Nah, untuk menghapuskannya itu kadang-kadang ada masalah psikopolitik, masalah sosial politik. Sebagai contoh misalnya, saya pernah menulis tentang hukuman mati dikaitkan dengan kepercayaan agama misalnya. Kadang-kadang agak susah. Di Amerika Serikat, secara federal, hukuman mati bisa saja dihilangkan. Tapi negara-negara bagian memiliki otonomi. Cina juga masih menganut hukuman mati. Arab Saudi juga masih menganut hukuman mati. Iran juga iya. Indonesia juga iya. India juga iya. Jadi ada berbagai negara dengan ideologi yang berbeda-beda, tapi masih menganut hukuman mati, hanya karena ada aspirasi di dunia internasional agar tidak melaksanakan hukuman ini, paling tidak moratorium in action, maka makin banyak negara yang walaupun hukumnya menerapkan hukuman mati tapi tidak lagi digunakan. Undang-undang semacam Undang-Undang Nomor 1/1946 ini, walaupun dia masih dalam tataran hukum positif, masih berlaku karena dia tidak pernah dibatalkan oleh MK, tidak juga dicabut oleh legislator, tetapi dalam praktek vonis dalam kasus konkret bisa saja dia di set aside, dikesampingkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan keadilan masyarakat. Begitu. Baik, masih soal ini, soal penyampingan tadi, saksi ahli tata negara, para hakim, artinya bukan satu sidang, dua sidang, banyak vonis ya. Para hakim yang melakukan penyampingan daripada seperti undang-undang semacam ini, tentunya bukan undang-undang ini saja, mungkin ada undang-undang lain yang seperti ini. Artinya undang-undang yang dalam konteks kekinian sebetulnya sudah tidak relevan lagi. Pertanyaan saya, para hakim yang menyampingkan undang-undang yang sudah tidak relevan ini, apakah bisa dikatakan langsung atau tidak langsung secara ketatanegaraan atau administrasi hukum negara, hakim tadi membangkang terhadap undang-undang yang masih berlaku sebagai hukum positif tadi, atau bagaimana? Ya, ini menarik juga ya. Ini perdebatan klasik antara mazhab hukum antara Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon mengatakan apa itu yang namanya undang-undang, undang-undang itu apa yang ditafsirkan oleh, maka kemudian judge not law. Jadi yang namanya hukum itu dibuat oleh hakim. Tapi kalau Eropa kontinental kita mengandalkan pada kitab-kitab undang-undang dan undang-undang. Tapi bapak-bapak semua, majelis hakim yang saya hormati, tidak ada negara di dunia ini yang pure Eropa kontinental, ikutin undang-undang saja, atau pure yang namanya Anglo-Saxon, hanya mendasarkan daripada putusan hakim. Sebagai contoh yang paling nyata adalah Mahkamah Konstitusi. Ini adalah institusi baru. Mahkamah Konstitusi, walaupun kita tidak mengenal yang namanya presiden atau jurisprudensi, tapi dia berusaha konsisten untuk mengikuti tafsir mereka yang sudah mereka buat sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak bisa berubah, karena dinamika politik bisa saja berubah. Maka akhirnya saya ingin mengatakan, secara umum mungkin kita Eropa kontinental, sementara negara-negara Amerika dan Inggris itu adalah Anglo-Saxon, tapi pada dasarnya keadilan itu di tangan seorang hakim. Maka akhirnya kita bicara tentang hukum dan keadilan. Hukumnya A, tetapi bagi hakim tidak adil, maka saya mengatakan hakim boleh mengatakan dan menyampingkan undang-undang yang tidak adil tersebut. Karena kalau menunggu legislator kita mengubah undang-undang tersebut, maka korban akan terlalu banyak. Sementara legislator tidak terlalu lincah untuk mengubah setiap undang-undang yang banyak, karena sibuk dan tidak pernah mencapai target legislasi setiap tahun. Begitu yang mulia. Terima kasih.
Mau nanya ini ahli tata negara. Ini kalau ada konteks ini kan antar undang-undang nih. Ada satu undang-undang penyidik dapat dasar hukum, satu lagi ada undang-undang saat khusus pandemi dan lain sebagainya. Saya pikir saya nggak perlu ulangi lagi ceritanya tadi. Tapi dalam konteks administrasi tata negara itu kalau ada benturan, kontradiksi antara yang satu undang-undang, dia punya dasar undang-undang untuk melakukan itu. Tapi kalau dia lakukan itu melanggar undang-undang yang lain. Ini dalam konteks tata negara bagaimana sepertinya? Ya, ini salah satu contoh ketidakpastian hukum ya. Kalau secara formal ada kasus, misalnya dulu di Mahkamah Konstitusi, ada undang-undang tentang pemekaran Papua di satu sisi, dan di sisi lain ada undang-undang Otsus Papua. Dua undang-undang ini eksis, tapi salah satu pihak mengatakan bahwa undang-undang pemekaran Papua itu bertentangan dengan undang-undang Otsus. Padahal dua undang-undang ini tidak berada pada hierarki yang berbeda atas bawah, tapi horizontal sama. Tapi kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mengatakan akhirnya membatalkan undang-undang pemekaran Papua itu bukan karena dia dianggap bertentangan dengan undang-undang Otsus karena tidak bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang, tetapi MK memang menggunakan sebuah jaminan kepastian hukum untuk membatalkan satu undang-undang tersebut, yaitu setiap orang berhak atas kepastian hukum, pasal 28D ayat 1. Nah, kalau dalam kasus konkret terjadi hal seperti itu yang membuat kita maju ke tengah misalnya, kalau kita melaksanakan A maka akan melanggar B, melaksanakan B akan melanggar A. Kalau saya sebagai pengajar mengatakan bahwa tindakan kita harus konsisten. Karena kalau kita misalnya harus memilih salah satu, maka yang harus dipilih damage-nya kecil. Dampak buruknya kecil, mudaratnya kecil, kira-kira begitu. Tapi kita sadar bahwa itu akan melanggar B. Nah, pilihan seperti itu adalah pilihan yang reasonable, yang masuk akal ketika kemudian diperkarakan. Jadi kita bisa menjelaskan ke hadapan majelis, atau misalnya dalam proses yang apapun, mengapa kita mengambil tindakan-tindakan seperti itu. Nah, ini juga diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya pejabat, kalau ada undang-undang yang saling bertentangan, dan dia serba salah, kalau melakukan A, akan melanggar B, melakukan B, dia akan melanggar A, dan tidak boleh tidak melakukan dua-duanya, karena itu adalah kewajiban dia sebagai pejabat publik, maka salah satu indikatornya adalah dia harus memilih yang dampak negatifnya itu lebih kecil. Seperti itu. Artinya, dalam kasus konkret bisa saja pejabat publik itu melanggar undang-undang, tetapi dimaafkan karena memang itu dilakukan karena undang-undangnya sendiri yang tidak mungkin dilaksanakan dua-duanya, atau dia melaksanakan kewajiban publiknya yang terpaksa harus melanggar undang-undang. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih.
Kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku berserah, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi, berserah diri kepadamu. Allahu Rabbi, selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Kau selalu ada di segala suasana hatiku. Kau selalu ada di setiap detak jantungku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya